قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada suri tauladan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mugi-mugi semuanya diparingi sehat dan Allah mudahkan semuanya dalam urusan-urusan yang bermanfaat. Sebagaimana pengumuman tadi, wonten khitanan massal. Kuota terbatas hanya 150 anak. Khusus untuk anak-anak. Bapak mboten sah. Ya, siapa tahu dengar ada apa mau? Uang saku, transport, tas, arak koko sarung, terus teko arak jaluk sangune gitu. Nanti tak potong sekalian gitu. Nanti kerjasama dengan PCM, PKU, Kokam, Lazismu. Nanti yang ingin daftarkan diri segera hubungi Pak Abdur ya. Insya Allah ada formulir yang jenengan harus isi, nanti sertakan KTP orang tua atau wali dan kakak. Segera untuk daftar karena hanya dibatasi. Kalau sudah 150 kita nggak terima lagi kalau begitu. Sedikit-sedikit kita batasi lah. Ya gitu Ji. Nanti ada pengumuman selanjutnya tentang kajian, insya Allah pas kajian baru saya akan umumkan. Baik, sekarang kita lihat masih tentang amalan muta'addi yang kita kaji, masih seputar amalan yang bermanfaat untuk orang lain. Kita akan lihat pada malam hari ini ada silaturahim, ada beri manfaat lewat doa, ada berbuat baik ketika lagi menongkrong di jalanan, kemudian memberi manfaat walau dengan satu kalimat. Lalu nanti kita lihat tentang keutamaan atau faedah saking qiyamul lail atau sholat malam. Baik, dibaca tafsir surat Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Surat Yasin ayat 12. Kita masih lanjut ayat ini, di mana di sini disebutkan wa atharahum, dan mencatat juga bekas amal mereka. Di antara bekas amal itu ada pada amalan muta'addi, amalan yang bermanfaat untuk orang lain. Sekarang kita lihat contoh amalan muta'addi yang ke-17. Silaturahim.
Yang dimaksud silaturahim adalah berbuat baik pada kerabat sesuai keadaan. Bisa jadi dengan harta, bisa jadi dengan berkhidmat, mengabdi, bisa jadi dengan mengunjung dan memberi salam serta bentuk lainnya. Nah, itu ditambahkan kata i, huruf i, mengunjungi dan memberi salam serta bentuk lainnya. Jadi bisa silaturahim ini yang jelas, ini bukan pengertian silaturahmi dalam bahasa Indonesia ya. Silaturahim ini menjalin hubungan dengan sedulur, dengan kerabat. Kalau silaturahmi dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu jalin hubungan persaudaraan dengan siapapun. Namun yang kita bahas di sini adalah menjalin hubungan sesama sedulur, sesama kerabat. Bisa jadi dengan orang tua, bisa jadi dengan keluarga dari orang tua, bisa jadi dengan saudara-saudaranya yang masih hidup, bisa jadi anak pada orang tua pada anak. Pokoknya yang masih ada hubungan dekat. Makin dekat hubungan, makin diperintahkan untuk jalin silaturahim dibanding dengan yang jauh. Kan di tengah-tengah kita ada hubungan sedulur, ada terah gitu ya. Terahnya kan ada yang jauh, ada yang dekat ya. Makin dekat terahnya, makin diperintahkan untuk berbuat baik di sini. Termasuk juga nanti dengan besan gitu termasuk. Ini termasuk hubungan kerabat, hubungan kekeluargaan. Jadi ada yang secara nasab, ada yang karena pernikahan. Baik, kita lihat dalilnya. Abdurrahman bin Ibnu Auf berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, "Anna ar-Rahmanu wa ana khalaqtur rahima washtaqaqtu laha min ismi, faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu." Allah azza wa jalla berfirman, "Aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku akan menjaga haknya. Dan siapa yang memutusnya, niscaya aku akan memutus dirinya." Lihat, Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Ana Ar-Rahman. Kata Allah, aku Ar-Rahman. Ar-Rahman itu diantara nama mulia bagi Allah. Nama pokok bagi Allah itu ada 3. Ingat ya, nama pokok bagi Allah dari Asmaul Husna yang banyak, itu ada 3 nama pokok bagi Allah. Yang pertama, lafaz jalalah Allah. Nama Allah itu sendiri. Yang kedua, Ar-Rabb. Nama Allah Rabb. Yang ketiga, nama Allah Ar-Rahman. 3 ya. Allah Ar-Rabbu terus Ar-Rahman. Allah Ar-Rabbu terus Ar-Rahman. 3 ini nama pokok nih. Dari 3 nama ini yang paling pokok lagi itu 1, yaitu nama Allah itu sendiri, yaitu kita panggil Allah. Itu yang paling pokok. Dan nama ini tidak bisa tergantikan. Ketika kita berdoa panggil Allah, dalam bahasa Arab itu ada namanya harfun nida. Harfun nida itu huruf untuk memanggil, yaitu dengan ya. Maka kalau ditambahkan dengan nama Allah, ya Allah. Atau kalau mau digabungkan jadi Allahumma. Allahumma. Namun ketika memanggil nama Allah yang lain, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ada Ar-Razzaq. Maka dipanggil ketika itu alif lamnya jadi dihapus, jadi ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Maliku, ya Quddusu. Alif lamnya hilang.
Kalau lafaz jalal Allah nggak bisa hilang. Nama Allah itu sendiri dipanggil dengan ya nggak bisa hilang. Alif lamnya tetap ada. Kalau Ar-Rahman jadi ya Rahmanu. Jadi hilang. Itu kaidah bahasa Arab tuh. Itu saking istimewanya nama Allah, Allah tadi. Ya. Dan tidak boleh satu makhluk pun bernama dengan nama Allah. Ini nggak ada itu. Laki-laki namamu apa? Allah. Oh nggak bisa. Kurang ajar itu namanya. Di KTP ini namanya apa? Allah. Oh nggak boleh Pak. Harus dia katakan Abdul terus tambah lafaz jalal Allah. Jadi Abdullah. Nama KTP ini apa? Allah. Wah nggak bisa Pak. Hapus itu, hapus. Kamu siapa emangnya? Apalagi wongnya kere lagi. Nama pakai nama istimewa, kere lagi nggak punya apa-apa coba. Itu agak tambah ireng lagi. Paham ya? Itu tadi ya. Ana Rahman, aku Ar-Rahman. Berarti ini masih nama pokok ya. Dari yang 3 tadi ya. Ana Ar-Rahman wa ana al-khalaqtur rahim. Dan aku yang menciptakan rahim. Rahim di sini makhluk. Karena Allah ciptakan kan? Washtaqaqtu laha minasmi. Dan aku mengambilnya dari namaku. Rahim itu kalau secara bahasa artinya kasih sayang ya kan. Nah ini diambil dari namaku. Berarti dari nama Allah yang mengandung kasih sayang. Maka faman wasolaha wasoltuh. Maka siapa yang menyambung rahim. Nah ini kita bahas rahimnya nih bukan kasih sayangnya nih. Siapa yang menyambung rahim berarti nyambung silaturahim. Maka aku akan menyambung urusannya. Waman qata'aha batattuhu. Siapa yang putuskan maka Allah akan memutusnya. Urusannya sulit. Biasanya kalau hubungannya dengan sedulur itu enggak bagus, biasanya itu punya banyak masalah. Paham Bapak-bapak? Ingat ya, siapa yang hubungannya jelek dengan sedulurnya biasa punya banyak masalah. Nanti buktikan aja sendiri. Ya rata ngomong teori-teori aja. Nah, sudah tahu kenyataannya itu gimana. Gimana dengan orang tuanya dia jelek, nanti urusannya itu gimana. Gimana dengan sedulur-sedulurnya yang lainnya itu jelek. Coba lihat aja masalah hidup yang dia miliki. Kalau istri ya jelas. Dua masalah ya urusannya sulit. Ya. Karena tadi dikatakan waman qata'aha batatu. Siapa yang memutus hubungan silaturahim tadi, maka niscaya aku akan memutus dirinya. Berarti urusannya jadi sulit. Ibu-ibu paham? Nah, gerimis alhamdulillah. Ibu-ibu yang di bawah yang kehujanan bisa berteduh. Cari tempat berteduh coba. Di atas masih bisa masuk nggak itu? Pun rapat. Nah, bapak-bapak ini masih bisa rapat. Coba rapat Pak. Maju lagi itu. Bapak yang di pinggir tangga itu kasihan. Wah, ini kosong ki. Masih bisa masuk Pak. Ibu-ibu yang dekat masjid bisa masuk masjid. Yang penting jangan pulang. Orang mulai ini. Allahumma shayban nafi'ah. Ibu-ibu bisa rapat lagi. Kalau ada yang kosong, ibu-ibu yang basah bisa masuk. Sek mburi kono lho, sek lor. Sekarang jenengan senang hujannya deres apa? Deres. Masya Allah. Cukupan. Tapi nunggu-nunggu deres ini paling ini ya. Sing duwe motor ya ora iso mulai nganggo mobil apa truk, Pak.
Yang kene wae nginap ning masjid wae ora apa-apa. Sesuk tak usir udah itu. Pokoknya kajian malam Kamis tuh mau hujan mau tidak tetap ngaji pokoknya. Jadi kan mau berangkat enggak, pokoknya aku tetap ngaji. Paham ya? Mau nanti ada hujan kayak enggak, kayak pokoknya enggak kosong. Kalau saya bilang kosong baru kosong. Gitu ya? Sama juga kalau ada pengawasan keliling, saya nggak bilang libur ya nggak libur. Jadi nggak usah nanya-nanya. Misalnya di Rongkop apa di Giri Subuh, di Tepus, Tanjung Sari gitu. Sudah? Nah sekarang baca lagi manfaat silaturahim lagi. Satu lagi. Ada satu hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi, wa ayyunsa'alahu fi atharihi, falyasil rahimahu." Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Lihat, man sarrahu, siapa yang suka ayyubsata lahu fi rizqihi, dilapangkan rizkinya, ditambahkan rizki. Wa ayun salau fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Itu bisa diganti katanya itu silaturahim untuk tulisan nama saya soalnya. Lihat manfaatnya dua. Rizkinya ditambah, umurnya juga ditambah. Pokoknya maknakan seperti ini dulu. Rizkinya nambah, terus umurnya juga nambah. Yang jelas kan kita nggak tahu tentang takdir rizki kita bagaimana, takdir umur kita bagaimana. Pokoknya yakin saja kalau dengan silaturahim nambah umur, nambah rizki. Walaupun nanti para ulama punya tafsiran yang dimaksud, ya umurnya ya tetap seperti itu, namun tambah berkah. Oh rizkinya tetap seperti itu, namun maksudnya tambah berkah. Pokoknya ingat aja ada manfaat untuk rizki dan umur. Kalau entah itu mungkin umurnya cuma Allah batasi 40 tahun. Oh, dia nyambung silaturahim. Pokoknya umurnya terbatas namun banyak berkah. Karena diisi dengan kebaikan terus. Sama juga dengan nambah rizki. Boleh jadi rizkinya pas-pasan, namun Allah kasih penuh berkah. Nah itu manfaat silaturahim. Tadi bentuknya ya, coba lihat. Bisa kasih bantuan harta. Sedulurnya lagi sakit, bantu, kasih uang situ. Itu sudah namanya silaturahim Pak Bu. Bentuknya juga bisa dengan berkhidmat, mengabdi. Ada yang butuh dibantu, butuh ditolong gitu. Kita bentuknya berbakti, buat baik, kata-katanya dijaga. Nah bentuk buat baik kayak gini, itu namanya silaturahim. Bisa jadi dengan mengunjungi, datang. Mungkin yang merantau pulang ketika libur, mudik. Sampai di sini memberi salam. Bisa jadi memberi salamnya cuma lewat telepon. Di bel. Sedulurnya pas di Kalimantan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun kabarnya, gimana kabarnya? Sehat. Cuma tanya kabar saja. Cuma tanya kabar sudah dikatakan jalin silaturahim. Padahal tadi cuma nelpon loh itu. Ustaz pulsanya yo keluar, ya itu pengorbanannya. Sekarang sudah canggih lagi apa? WA, ya tak? Bisa tanya kabar lewat WA. Mungkin juga sedulurnya punya Facebook. Nah, dia temanan di situ, kemudian nanya-nanya kabar dan seterusnya, bisa. Ya, itu namanya jalin silaturahim. Ya bocor-bocor sedikit mau apa-apa. Ada bocor atau mungkin angin masuk itu paling.
Sudah, terus lanjut. Contoh amalan mutaaddi ke-18. Memberi manfaat pada orang lain lewat doa. Dari Sofwan bin Abdullah bin Sofwan, istrinya adalah Ad-Darda binti Abi Darda. Beliau mengatakan, aku tiba di negeri Syam. Kemudian saya bertemu dengan Ummu Ad-Darda, ibu mertua Sofwan, di rumah. Namun saya tidak bertemu dengan Abu Darda, bapak mertua Sofwan. Ummu Darda berkata, apakah engkau ingin berhaji tahun ini? Aku Sofwan berkata, iya. Ya, Sofwan mau pergi haji. Mertuanya tanya, kamu pergi haji tahun ini? Iya. Apa yang dilakukan coba? Cuma mau nitip doa. Cuma mau nitip apa? Doa. Coba lihat hadisnya. Ummu Darda pun mengatakan, kalau begitu doakanlah kebaikan pada kami, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau kamu pergi haji, jangan lupa doakan kami. Alias apa tadi? Nitip doa. Nah, terus dibacakan hadisnya. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin. Qala al-malakul muwakkalu bihi amina walaka bimithlin. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Sofwan pun mengatakan, aku pun bertemu Abu Darda di pasar. Lalu Abu Darda mengatakan sebagaimana istrinya tadi. Abu Darda mengatakan bahwa dia menukilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan dalam hadis dari Ummu Darda ini bahwa dakwatul mar'il muslim, doa seorang muslim li akhihi pada saudaranya bi dzaril ghaibi, di saat saudaranya itu tidak mengetahuinya. Bisa jadi sudah diinfokan, minta untuk didoakan. Bisa jadi maksudnya adalah dia doakan itu ketika saudaranya tidak tahu. Mungkin diminta juga, namun dia langsung doakan. Pokoknya nggak langsung di depan temannya, tidak langsung di depan saudaranya yang minta doa tadi. Nah, di situ dikatakan ada saat berdoa tadi malaikat yang bertugas cuma untuk mengaminkan doa. Malaikat itu katakan amin, amin. Dia berdoa, malaikat aminkan lagi. Dia berdoa lagi, aminkan lagi. Dia berdoa, aminkan lagi. Walaka bimislin. Dan dikatakan engkau akan dapat semisal itu pula. Dikatakan dapat semisal itu. Ini hadis riwayat Muslim. Berarti di antara bentuk baik pada orang lain adalah mendoakannya. Bisa jadi doakan saudaranya langsung, sedulurnya lagi susah. Bisa jadi doakan teman, bisa jadi doakan sesama jamaah, bisa jadi doakan kaum muslimin secara umum. Contoh prakteknya itu biasanya khotib Jumat ketika khutbah Jumat itu berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa kepada orang muslim itu, muslim laki-laki maupun perempuan, baik yang hadir khutbah Jumat ini maupun yang tidak hadir. Khotib doakan itu. Itu contoh. Walaupun nanti ada orang yang tidak dia kenal masuk selama itu muslim, maka masuk dalam doa ini. Nah, ini ya, nanti ada khutbah Jumat yang belum dapat yang pekan lalu, ini tentang sholawat sama kabar gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, Maulid ini berarti ya. Nah, nanti bisa ambil nanti habis kajian. Yang
Sudah punya ya sudah. Nanti judul baru pekan depan lagi. Nah, itu bisa dipraktekkan ini untuk khutbah Jumatnya. Itu ada doa untuk orang muslim, laki-laki, perempuan, orang muslim secara umum. Jadi khotib doakan seperti itu. Tanda juga cintanya khotib pada kaum muslimin secara umum. Lalu contoh amalan mutaaddi ke-19. Berbuat baik ketika lagi menongkrong di jalanan. Ya, jadi kalau bahasa kita itu nongkrong. Bahasa Indonesianya itu kata kerja, menongkrong. Ini lagi pakai apa? EYD ini. Kalau bahasa kita apa? Nongkrong. Nah, EYD-nya, ejaan yang disempurnakannya menongkrong alias duduk-duduk di pinggir jalan. Biasanya siapa nih? Ibu-ibu apa bapak-bapak ini? Nah, bapak-bapak kui rungokke Pak. Nongkrong di pinggir jalan. Yang penting nggak ngerokok aja lah gitu lah. Nongkrong lagi nunggu sholat, ya. Misalnya di samping masjid gitu, bisa di sini. Yang penting nggak apa tadi, rokok aja. Terus tak singgung lagi biar tobat sekalian gitu. Terus baca hadisnya. Ini tentang masalah berbuat baik ketika menongkrong di jalan, pinggir jalan. Terus baca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqati." Faqalu, "Ma lana buddun, innama hiya mujalisuna natahaddatsu fiha." Qala, "Fa idza abaitum illa al-majalisa fa'atu at-tariqa haqqaha." Qalu, "Wa ma haqqu at-tariqi?" Qala, "Ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salami wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkari." Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka bertanya, "Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan, karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama." Ya, alias tempat kami nongkrong. Kami nggak bisa lepas dari tempat tersebut. Terus saran Nabi. Beliau bersabda, "Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut." Mereka bertanya, "Apa hak jalan itu?" Beliau menjawab, "Menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan di jalan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar." Lihat ya. Kalau lagi nongkrong di jalan, maka tugasnya satu, tundukkan pandangan. Apa maksudnya? Apa maksudnya, Pak? Apa? Ini apa, tundukkan pandangan pada siapa? Iya, orang yang jalan ini siapa? Wedok. Jaga mata. Paham? Karena kalau jenengan lihat perempuan terus yang ayu, nanti bandingkan ketika pulang ke rumah. Waduh, bojoku iki koyo ngene ya Allah. Sih ayu yang di jalan tadi. Kata iki rondo ku yo ayu. Aku kan iso rabi meneh. Iya toh? Disuruh jaga pandangan, jaga mata, enggak jelalatan. Paham, Pak? Biar Bapak tobat gitu. Karena nanti pulang dia bandingkan dengan istrinya di rumah. Wah, istriku wis tuwek, welek. Wis ora kaya biyen meneh. Dibanding-bandingkan. Dia bandingkan dengan perempuan yang pakai make up 5 cm. Pokoknya ganteng dulu, Pak. Pas nom. Oh, iya, percaya aja lah. Bandingkan kayak gitu. Suruh satu tadi, jaga pandangan, jaga mata. 2, menyingkirkan gangguan di jalan. Apa menyingkirkan gangguan di jalan? Apa? Ada duri, paku, apa meneh?
batu, apalagi mungkin sampah yang ganggu, ada kayu yang melintang di tengah jalan gitu, ganggu pengendara motor, binatang buas. Apa binatang buas sopo? Harimau sopo meneh ning jalan. Kucing mungkin. Ya, gangguan disingkirkan. Terus menjawab salam. Ada yang lewat salam. Assalamualaikum Pak. Bapaknya lagi nongkrong kan? Maka jawab salam. Ora sombong. Malah nanti ada yang ucapkan salam terus ora dijawab. Ki sapa meneh kowe iki sok-sokan alim. Ya. Jawab salam. Lalu yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Apa ma'ruf nahi munkar? Pas lagi jam sholat. Nah dia lihat yang di jalan lagi lewat, Pak, ayo sholat dulu Pak. Orang gur nongkrong. Nah dia ngajak orang sholat kebaikan, ngajak ke masjid. Nahi munkar apa? Larang dari kemungkaran. Jika ada yang buat sesuatu yang salah di jalan, bisa dia ingatkan. Seperti ini salah Pak, ini nggak boleh. Minum-minum seperti itu nggak boleh. Main-main judi seperti ini juga nggak boleh. Merokok nggak boleh. Wah ditegur itu. Kalau nesu ya sudah, mau nerima nasihat ya monggo, ya enggak juga ya enggak masalah. Saat kajian diingatkan rokok juga ya nesu, ya ora apa-apa Pak Ustadz ngomong wae. Emangnya saya pikirin. Ora tobat ya urusanmu, ora tobat ya urusanmu. Iya tak? Ini tadi biasanya nongkrong tadi siapa? Laki-laki. Kalau perempuan juga ya berlaku sama. Tundukkan pandangan. Siapa tahu nanti ibu-ibu lirik suami orang. Istilah itu apa itu? Pelakor. Tahu Bu pelakor? Nah, kui. Hafal. Terus menyingkirkan gangguan dari jalan, ibu juga bisa lakukan kayak gitu. Juga menjawab salam. Nah, ibu-ibu juga bisa seperti tadi sampai amar ma'ruf nahi munkar. Dan di sini ada kepentingan menundukkan pandangan. Ini kalau ada, ini baru saya singgung nih hari ini nih, ibu-ibu itu biasanya ini. Kalau ibu-ibu sesepuh ini orang mungkin. Biasanya saya nom-nom ini sama remaja-remaja putri itu. Kesenangannya itu nggak bisa nundukkan pandangan pas lagi di TV. Lihat itu artis-artis Korea. Istilah iki drakor. Drakor iki apa? Drama Korea. Bapak ora tahu toh? Ora ngokon delok kaya ngono to apa. Biasanya ibu-ibu itu lagi nyetrika di setel ning HP, taruh sini terus nyetrika sambil hatinya jadi risau gelisah, sambil ikut nangis juga. Coba lihat, terharu nonton apa tadi? Drama Korea. Ada nggak ibu-ibu kayak gitu? Ada. Serasa dijawab. Ngel-ngelan kalau ibu-ibu tak omongi gue. Wah Ustadz itu kan untuk menemani saya nyetrika, lagi setrika gosok-gosok kemudian sambil nyetel apa tadi? Drama Korea. Tahu dampak buruknya itu apa? Wah banyak sekali. Kalau saya mau sebut itu ya Allah, prihatin tuh apalagi warga Gunung Kidul gitu. Apalagi sudah punya suami. Ini kan suami ini kan orang-orang koyo Korea tuh kayaknya kan. Coba lihat, oh Korea kayak ini apa? Ya Allah, Pak. Iki wis lemu, ireng. Coba lihat Korea mana, coba lihat. Ora ono blas ini.
Ini mungkin dulu Korea terus kena matahari jadi ireng. Coba lihat itu. Apa yang terjadi? Ini biasanya kalau ibu-ibu itu banding-bandingkan tadi kan dia lihat tadi kan artis Korea. Ya Allah, Masya Allah, ini kapan suamiku koyong ini ya? Putih tak? Maka ada sebagian istri itu yang bilang pada suaminya, Mas, coba koyong ini atau Mas, putih, mulus, cakep. Sampai ada yang bilang sama suaminya, Mbok Mas, kowe iki suntik hormon. Hormon biar yang hitam tadi jadi apa? Putih. Coba lihat itu kayak gitu, coba bandingannya itu, ya Allah. Saya ngomong ini omongan istri loh ini. Ya, gampang kalau memutih. Gampang tak? Enggak, istri ayu memang. Dari kasur. Namun suaminya ireng. Dari kasur kan. Ya Allah, bilang sama gitu sama suaminya loh. Kalau saya itu dengar kayak gitu tak pecat langsung itu jadi istri. Cuma masa gara-gara artis Korea bandingkan coba lihat. Ya, ganti palang pintu. Nah, itu yang kita bahas ini pas kisah Nabi Ibrahim Ismail itu dulu itu. Iya, ganti palang pintu itu jelas tuh. Masa banding-bandingkan kayak gitu coba lihat. Ini masalahnya ini kalau makin laris ini yang film Korea tadi, ini mas-mas saya kasihan loh mas-masnya yang sekarang ini mau nikah itu loh. Orang-orang mas sainganmu sekarang itu bukan saingan dengan yang lainnya, sainganmu sekarang artis Korea mas. Dengan Luminse atau apa itu Luminse apa Luminho apa itu lembok itu jenenge. Mungkin namanya juga ada Parjiso mungkin atau apa ya. Sudarsi mungkin itu. Sudarho. Iya, ganti so dan ho ada di belakang ini. Gara-gara itu loh coba. Coba gara-gara Luminse aja itu coba. Luminho atau apa itu. Mbah gue jenenge itu. Sainganmu sekarang sama itu loh. Mas, kamu belum nikah itu sainganmu sama itu coba lihat. Dia bandingkan kamu coba. Mas, Mbok gak ada ya itu di biro jodoh rumah itu ngurus kayak gini juga itu akhwat-akhwat itu. Gara-gara nonton drakor terus. Drama Korea, maka beruntung yang sudah nikah itu. Ini yang mas-mas yang sudah nikah itu beruntung itu. Kamu wis ora ono saingan. Kayak sainganmu karo artis Korea loh itu mas yang belum nikah. Sakit tenan loh. Itu juga selamat alhamdulillah. Itu ya Allah, musibah akhir zaman itu anak-anak kita itu ya. Macam-macam ya, Pak. Dulu nggak ada kayak gini kan? Nggak ada. Bapak orang saingan. Guru yang paling cakep, paling itu, paling ganteng sudah. Nggak ada saingannya yang TV itu nggak ada. Terus sekarang contoh amalan mutaaddi ke-20. Memberi manfaat walau dengan satu kalimat. Nah sekarang dengan satu kalimat saja bisa beri manfaat pada orang dari kata-kata yang baik aja. Contoh di sini ini ada kalimat saking Muawiyah waktu bahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat. Dari Muawiyah ia berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innaka in ittaba'ta auratin nasi afsadtahum aw kitta an tufsidahum. Jika engkau mengikuti celah kesalahan kaum muslimin, engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka. Nah, jika engkau cari-cari kesalahan orang mukmin, ini waktu Nabi SAW sebutkan ini saat bahas tajassus. Apa tajassus? Cari aib orang beriman. Ada laki-laki baik, ada perempuan-perempuan baik-baik, dicari aibnya. Itu namanya apa? Tajassus. Kata Nabi, jika engkau terus cari celah kesalahan kaum muslimin, engkau pasti akan merusaknya atau hampir merusaknya. Maka kita disuruh kalau ada orang baik-baik husnuzon. Tidak boleh suuzon.
Harus apa? Husnuzon, berprasangka baik. Pada orang beriman kayak gitu. Jadi nggak boleh kalau zaman sekarang ini nuduh dia itu radikal, nuduh dia itu teroris, nuduh dia macam-macam yang jelek-jelek loh. Harus bawa pada sisi positif, harus husnuzon. Nggak boleh itu bawa ke sisi negatifnya, nggak boleh. Kecuali kalau ada bukti dia pantas diburuk sangka, boleh. Namun kalau tidak, maka tetap bersikap husnuzon, berprasangka baik. Nah setelah itu Abu Darda berkata, coba kalimat di bawahnya. Abu Darda berkata, kalimatun sami'aha Muawiyatu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nafa'ahu Allah ta'ala biha. Satu kalimat ini didengar oleh Muawiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Ta'ala memberi manfaat lewat satu kalimat tersebut. Nah, tadi kan Muawiyah sampaikan apa? Hadis Nabi. Maka mudah-mudahan dengan satu kalimat yang isinya hadis ini bawa manfaat untuk Muawiyah yang ngomong tadi hadis tersebut. Maka siapa saja yang berkata baik, memberi manfaat pada orang lain. Kalau di sini contohnya dengan hadis Nabi. Mudah-mudahan dia itu nanti Allah beri manfaat dengan kalimat yang dia ucapkan. Yang penting kalimatnya bermanfaat saja. Maka dia akan dapat kebaikan dari situ. Ini jadi dalil berarti kita sebisa mungkin berbicara yang baik. Kalau termasuk juga kalau zaman ini ada media sosial berkata yang baik. Tulis status yang baik. Jangan sampai yang nulis status di media sosial nulis status yang gak bermutu. Kadang itu cuma nanya-nanya seorang manfaat. Atau balas komentar juga yang gak manfaat. Nimbrung di situ. Ngobrol di situ. Apalagi kalau bahas politik. Ya, termasuk juga berita-berita yang gak pernah dicek dulu. Berita-berita hoax. Dikomentari terus padahal itu gak manfaat. Usahakan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita, keluar dari lisan kita, itu kalimat yang manfaat. Termasuk juga tulisan. Maka ini jadi motivasi bagi kita nyebar kebaikan terus, share yang baik-baik, sampaikan yang baik. Ada postingan, ada gambar, sebarkan yang baik-baik saja. Jangan sampai yang ngundang masalah, yang ngundang konflik, yang buat perpecahan, yang buat masalah. Kecuali kalau untuk mengkritik yang baik. Untuk nyanggah yang baik boleh. Untuk bantai pemahaman sesat boleh. Selain itu, pokoknya berkata baik saja. Yang disebar juga kebaikan. Nah, itu catatan amalan mutaaddi, contoh amal mutaaddi yang ke-20. Nanti masih ada beberapa lagi, insyaallah yang ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.